Sebanyak 300 unit persenjataan ilegal berhasil disita dalam operasi penyergapan yang dilakukan oleh Satuan Brimob di wilayah hutan pedalaman Papua. Dalam operasi yang berlangsung cepat dan terukur tersebut, aparat juga berhasil menangkap 20 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang sedang berjaga di sekitar lokasi penyimpanan senjata. Penyergapan ini disebut sebagai salah satu temuan logistik ilegal terbesar dalam beberapa tahun terakhir di kawasan tersebut. Operasi dilakukan setelah aparat menerima informasi intelijen mengenai adanya pergerakan distribusi senjata dalam jumlah besar ke titik koordinat tertentu di tengah hutan. Berdasarkan pemantauan selama beberapa hari, lokasi tersebut diduga kuat menjadi gudang penyimpanan sekaligus pos penjagaan kelompok bersenjata. Tim kemudian melakukan pengepungan dini hari untuk meminimalkan risiko baku tembak terbuka dan mencegah pelarian. Dari hasil penyisiran, aparat menemukan berbagai jenis senjata api rakitan maupun pabrikan, amunisi dalam jumlah besar, bahan peledak, serta perlengkapan militer lainnya. Total barang bukti yang diamankan mencapai sekitar 300 unit persenjataan dalam berbagai kategori. Seluruh barang bukti langsung diamankan untuk proses identifikasi balistik dan penelusuran asal distribusi. Sebanyak 20 orang yang berada di lokasi berhasil ditangkap tanpa perlawanan berarti. Mereka diduga bertugas sebagai penjaga sekaligus pengaman distribusi logistik. Aparat memastikan seluruh tersangka telah dibawa ke pos pengamanan untuk pemeriksaan intensif. Pemeriksaan difokuskan pada jaringan pemasok, jalur distribusi, serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Menurut keterangan internal aparat, operasi ini dirancang secara tertutup dengan pergerakan personil terbatas guna menghindari kebocoran informasi. Medan hutan yang sulit dan minim akses komunikasi menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan penyergapan. Namun koordinasi yang dilakukan secara senyap membuat target tidak sempat memindahkan persenjataan. Penemuan ratusan senjata ilegal ini menegaskan adanya upaya sistematis dalam memperkuat kemampuan tempur kelompok bersenjata di wilayah tersebut. Aparat menilai jumlah dan variasi senjata yang ditemukan menunjukkan adanya suplai berkelanjutan, bukan sekadar kepemilikan sporadis. Investigasi lanjutan akan mengarah pada sumber pendanaan dan rantai pasok. Pihak keamanan menegaskan bahwa operasi serupa akan terus dilakukan untuk memutus jalur logistik dan menekan potensi gangguan keamanan di wilayah pedalaman. Penindakan terhadap kepemilikan senjata ilegal dinilai menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas kawasan. Operasi penyergapan terhadap gudang 300 persenjataan ilegal di pedalaman Papua dilakukan melalui perencanaan tertutup selama beberapa hari sebelum eksekusi. Tim dari Brimob dibagi dalam beberapa unit kecil untuk menghindari pergerakan mencolok dan meminimalkan deteksi oleh jaringan penjaga kelompok kriminal bersenjata KKB yang diketahui aktif melakukan patroli di sekitar lokasi. Berdasarkan hasil pemantauan awal, lokasi penyimpanan senjata berada di area hutan lebat dengan akses terbatas, jauh dari jalur pemukiman warga. Titik tersebut dipilih karena tertutup vegetasi rapat, memiliki jalur evakuasi alami berupa alur sungai kecil, serta sulit dijangkau kendaraan darat. Aparat menduga lokasi itu memang dirancang sebagai gudang logistik jangka panjang, bukan sekadar tempat transit. Tahap pertama operasi dimulai dengan penyekatan radius luar pada malam hari. Unit pengintai lebih dahulu masuk untuk memastikan jumlah penjaga, pola pergantian jaga, serta posisi senjata yang terlihat dari jarak aman. Hasil observasi menunjukkan sekitar 20 orang berjaga dalam beberapa titik pengamanan melingkar. Mereka menempati pos sederhana berbahan kayu dan terpal dengan sistem pengawasan bergantian setiap beberapa jam. Setelah kepastian jumlah penjaga didapat, Komando Operasi memutuskan waktu penyergapan pada dini hari saat intensitas kewaspadaan dinilai menurun. Tim bergerak secara senyap dengan formasi setengah lingkaran untuk menutup seluruh akses keluar. Jalur sungai yang diduga menjadi rute pelarian juga telah diamankan lebih dulu oleh unit lain yang ditempatkan secara terpisah. Saat aba-aba diberikan, aparat langsung melakukan pengepungan cepat dan terukur. Beberapa penjaga sempat mencoba mengambil posisi bertahan, namun keunggulan taktis dan kecepatan pergerakan aparat membuat mereka tidak memiliki ruang untuk konsolidasi. Dalam hitungan menit, seluruh titik penjagaan berhasil dikuasai. Tidak terjadi baku tembak berkepanjangan karena aparat memprioritaskan penangkapan hidup guna kepentingan pengembangan jaringan. Setelah situasi dinyatakan aman, tim langsung melakukan penyisiran menyeluruh terhadap area utama yang diduga sebagai gudang. Di bagian tengah lokasi ditemukan tumpukan peti kayu yang tersusun rapi dan sebagian tertutup terpal tebal.
Di dalamnya terdapat berbagai jenis senjata api, amunisi, serta perlengkapan pendukung seperti magazin cadangan dan peralatan perawatan senjata. Proses pendataan dilakukan di tempat dengan pengamanan ketat. Setiap senjata diberi tanda identifikasi sementara sebelum dipindahkan. Aparat juga menemukan beberapa dokumen catatan logistik yang diduga berisi daftar distribusi dan jumlah stok masuk keluar. Dokumen ini langsung diamankan karena berpotensi membuka jalur suplai dan aktor pendukung di luar lokasi. 20 anggota KKB yang berada di lokasi ditangkap dan langsung dipisahkan untuk mencegah koordinasi internal. Pemeriksaan awal di lapangan dilakukan untuk memastikan tidak ada bahan peledak aktif atau jebakan yang ditinggalkan. Tim penjinak bahan peledak turut dilibatkan guna memastikan area benar-benar steril sebelum proses evakuasi barang bukti. Sebanyak 300 unit persenjataan ilegal yang diamankan dalam operasi di pedalaman Papua kini menjalani proses identifikasi dan uji balistik oleh tim forensik kepolisian. Aparat dari Brimob memastikan seluruh barang bukti telah dipindahkan ke lokasi aman untuk pemeriksaan lanjutan, termasuk penelusuran nomor seri, jenis kaliber, serta kemungkinan keterkaitan dengan insiden keamanan sebelumnya di wilayah tersebut. Berdasarkan pendataan awal, dari total 300 unit yang diamankan, sebagian besar merupakan senjata api laras panjang dan laras pendek. Terdapat kombinasi antara senjata rakitan lokal dan senjata pabrikan yang diduga berasal dari luar wilayah. Selain itu, ditemukan pula ribuan butir amunisi berbagai ukuran, magazin cadangan, serta beberapa komponen yang bisa digunakan untuk perakitan atau modifikasi senjata. Tim investigasi juga menemukan sejumlah bahan peledak dengan daya rusak signifikan. Meski belum dirinci secara resmi jenisnya, aparat menyebut bahan tersebut dalam kondisi siap digunakan. Penemuan ini memperkuat dugaan bahwa gudang tersebut bukan hanya tempat penyimpanan pasif, melainkan titik distribusi aktif untuk mendukung operasi bersenjata. Dari sisi teknis, sebagian senjata pabrikan yang ditemukan memiliki spesifikasi standar militer. Aparat kini memfokuskan perhatian pada jalur masuknya senjata tersebut ke wilayah pedalaman. Penelusuran dilakukan melalui pencocokan data internasional terhadap nomor seri, termasuk kemungkinan penyelundupan lintas batas atau peredaran gelap melalui jaringan kriminal. Selain senjata dan amunisi, ditemukan pula peralatan komunikasi taktis yang diduga digunakan untuk koordinasi antar pos. Perangkat tersebut sedang dianalisis untuk mengungkap pola komunikasi dan kemungkinan keterlibatan simpatisan atau penyokong logistik dari luar area operasi. Data digital yang tersimpan di dalamnya berpotensi membuka jaringan lebih luas. Aparat juga menyita dokumen manual berupa catatan distribusi dan daftar inventaris. Dari catatan awal yang terbaca, terdapat indikasi keluar masuk persenjataan dalam jumlah tertentu secara berkala. Hal ini menunjukkan adanya sistem pencatatan internal yang terorganisir, bukan sekadar penyimpanan acak. Penyidik kini mendalami siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan dan pengiriman. Keberadaan 20 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB yang berjaga di lokasi memperkuat dugaan bahwa gudang tersebut memiliki nilai strategis tinggi. Para tersangka tengah menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap struktur komando, sumber pendanaan, serta jalur suplai senjata. Fokus utama penyidikan adalah memutus mata rankai distribusi agar suplai tidak kembali mengalir ke wilayah konflik. Pihak keamanan menyatakan bahwa jumlah 300 senjata dalam satu titik tergolong besar untuk ukuran penyimpanan di wilayah pedalaman. Jika seluruh persenjataan itu terdistribusi, potensi eskalasi gangguan keamanan dinilai sangat tinggi. Oleh karena itu, keberhasilan penyitaan disebut sebagai langkah signifikan dalam mencegah potensi serangan di masa mendatang. Operasi penyergapan yang dilakukan oleh Brimob di pedalaman Papua tidak hanya berdampak pada penyitaan 300 persenjataan ilegal dan penangkapan 20 anggota kelompok kriminal bersenjata, tetapi juga memicu perubahan strategi pengamanan wilayah secara menyeluruh. Aparat menilai temuan tersebut menunjukkan adanya sistem logistik yang terorganisir dan berkelanjutan, sehingga pendekatan keamanan ke depan tidak bisa bersifat reaktif semata. Dari sisi stabilitas keamanan, penyitaan ratusan senjata dalam satu lokasi dinilai mampu menekan potensi eskalasi konflik dalam jangka pendek. Dengan berkurangnya stok logistik, kemampuan kelompok bersenjata untuk melakukan serangan terkoordinasi diperkirakan melemah. Namun aparat menegaskan bahwa langkah ini bukan akhir dari operasi, melainkan bagian dari rangkaian penindakan yang lebih luas. Pasca operasi, aparat meningkatkan patroli dan pemetaan ulang wilayah rawan,
Titik-titik yang selama ini dicurigai menjadi jalur distribusi atau lokasi transit logistik kini masuk dalam pengawasan prioritas. Selain patroli darat, pengawasan melalui pemantauan udara dan dukungan teknologi komunikasi juga diperkuat untuk mengantisipasi perpindahan lokasi gudang senjata. Koordinasi lintas instansi turut diperluas, termasuk dengan aparat teritorial dan unsur intelijen. Tujuannya untuk memastikan informasi mengenai potensi pergerakan senjata dapat dideteksi lebih awal. Aparat menyadari bahwa jaringan distribusi senjata ilegal umumnya bersifat dinamis dan mampu berpindah cepat jika satu titik berhasil dibongkar. Di sisi lain, aparat juga melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar untuk memastikan tidak ada intimidasi atau tekanan pasca operasi. Keamanan warga menjadi perhatian utama agar situasi tetap kondusif. Aparat mengimbau masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan tanpa rasa takut dengan jaminan perlindungan identitas. Dari aspek hukum, seluruh tersangka yang ditangkap akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik fokus menggali peran masing-masing individu, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanan, distribusi, hingga pengamanan persenjataan. Jika ditemukan indikasi keterlibatan pihak eksternal, proses pengembangan perkara akan diperluas. Aparat juga menegaskan bahwa pemberantasan kepemilikan senjata ilegal menjadi prioritas jangka panjang. Keberadaan ratusan senjata dalam satu lokasi menjadi indikator bahwa suplai tidak terjadi secara sporadis. Oleh karena itu, investigasi terhadap jalur masuk dan sumber pendanaan akan menjadi kunci dalam mencegah kasus serupa terulang.